Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah azzallahu wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan tentang Asmaul Husna. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Al-Hakim artinya Allah yang Maha Bijaksana. Di antara ayat yang menyebutkan tentang nama Allah ini termaktub di dalam surat Al-Imran ayat 18. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kurang lebih 100 ayat ya, yang menyebutkan tentang nama Allah Al-Hakim dan mengimani Allah sebagai Al-Hakim. Ini salah satu cara kita ridha, pasrah dengan seluruh keputusan Allah. Karena dengan kita meyakini bahwa Allahul Hakim, Allah yang Maha Bijaksana, artinya semua keputusan Allah, semua takdir Allah itu pasti ada hikmahnya. Semuanya tanpa kecuali. Kita merasakan keputusan yang menurut kita mungkin tidak enak. Tapi yakinilah di balik perasaan atau rasa tidak enak, tidak nyaman, bahkan sakit tersebut, di balik itu ada hikmah. Di balik itu ada kebaikan untuk kita. Karena tidak ada satupun keputusan Allah kepada hamba-hambanya yang di situ ada unsur kezaliman. Tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Allah memberikan keputusan yang merugikan tanpa ada keuntungan, tidak mungkin, Pak. Apapun keputusan yang kita dapatkan, yang kita terima dari Allah, ketahuilah itulah keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya yakin Allah Tuhan saya Al-Hakim. Allah Tuhan saya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Tuhan saya bukan zalam, bukan zalim. Maka orang kalau betul-betul mengenal Tuhannya, Pak, nikmat hidup ini, Pak. Tak gelisah dia. Karena dia sudah tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia diatur oleh Tuhannya yang Maha Kasih Sayang, yang Maha Bijaksana. Ya. Antum, kalau seandainya ada yang mengatur antum, orangnya pinter, luas wawasannya, bijaksana, apa perasaan kita? Secara psikologis apa yang kita rasakan? Tenang. Iki wong pinter, tenang. Ini tuh bukan manusia Tuhan ini, Pak. Maka kalau antum gelisah, bahkan antum merasa keputusan yang Allah berikan ini tidak baik buat antum, itu artinya antum belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita belum mengenal Allah.
Dan konsekuensi dari keimanan kita bahwa Allahul Hakim adalah kita akan lebih bersemangat menjalankan syariat Allah. Dan kita lebih bersemangat untuk mendakwakan syariat Allah. Karena tidak ada syariat, aturan yang lebih baik daripada aturan Allah. Diturunkan oleh Al-Hakim, Allah yang Maha Bijaksana. Tidak ada syariat, aturan Allah yang merugikan manusia, gak ada. Kalau aturan manusia bisa jadi merugikan manusia, banyak. Sekalipun dikemas dengan kata-kata yang indah. Tapi kalau sudah aturan Allah, itulah yang terbaik. Ahkamul hakimin. Kalau ada orang manusia lebih tenang diatur oleh manusia dan tidak mau diatur oleh Allah, itu mohon maaf, orang yang tidak pintar, sekalipun dia profesor doktor. Itu orang yang tidak pintar. Pinternya dari gelar. Nah, bagaimana dia tenang dengan makhluk yang lemah? Bagaimana dia bersandar kepada makhluk yang lemah? Dia tinggalkan sumber kekuatan, sumber kesempurnaan. Sehingga kalau dalam pandangan Islam, kecerdasan itu dilihat dari apa? Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak patuh itu dalam agama disebut jahil. Orang jahil. Makanya dulu ada zaman jahiliyah. Jahiliyah itu tidak merujuk pada tahun tertentu, masa tertentu, tidak. Jahiliyah itu sifat. Ketika masyarakat, ketika manusia sudah menolak Allah, menolak untuk tunduk pada Tuhannya, menentang aturan Tuhannya, itulah kejahilan yang sesungguhnya. Maka kembali kepada sifat Allah Al-Hakim. Tenang Pak, kita kalau meyakin itu. Ya Allah, apapun keputusannya dia ridha. Ketika Allah putuskan, saya tahu di balik ini ada kebaikan. Kenapa? Karena ini keputusan Allah yang Maha Bijaksana. Tidak ada kerugian di dalam keputusan ini. Tidak ada kezaliman. Allahu Al-Hakim. Kemudian di antara nama Allah Al-Ghani, yang Maha Kaya. Allah yang Maha Kaya, yang Maha Cukup. Allah tidak membutuhkan makhluknya, tapi makhluk yang membutuhkan Allah. Pemilik kekayaan sesungguhnya adalah Allah. Kalau kita ingin memperoleh kekayaan dengan mendekatkan diri kepada orang yang punya duit, maka palingkan hati kita kepada Allah. Karena sesungguhnya yang bisa memberikan manfaat itu hanya Allah, bukan manusia. Kan ada orang Pak, terkadang dekat-dekat dengan orang karena fulusnya. Karena dia ghani menurutnya, dia kaya. Dia dekat-dekat agar dapat cipratan. Agar dapat keuntungan. Itu dari manusia, orang sudah mendekat. Padahal pemilik kekayaan yang sesungguhnya siapa? Allah. Maka carilah kekayaan sesuai dengan aturan yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah yang menggenggam kekayaan. Mintalah kekayaan dari Allah, dari sumber, dari pemilik kekayaan itu, yaitu Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Kaya. Panggil nama Allah, Ya Ghani, Aghnini. Cukupkan diriku ya Allah. Allahumma kfini bihalalik an haramik. Ya Allah, cukupkan diriku dengan apa yang halal, sehingga aku tidak membutuhkan yang haram. Jangan menjadi orang yang berpikir bahwa memperoleh harta itu harus dengan cara yang haram. Kalau dengan cara yang halal, itu tidak akan diperoleh.
susah memperoleh harta yang halal. Itu ada orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Itu bahaya, Pak. Seolah-olah Tuhannya itu tidak akan memberi sesuatu kalau dia berjalan di jalan Allah. Itu namanya su'udzan, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketuklah pintu Allah, pintu zat yang al-ghani, Allah yang maha kaya dan Allah yang maha cukup. Nama ini diantaranya disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 64. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Semua milik Allah. Semua kepunyaan Allah. Ini ayat yang patut kita renungkan. Semuanya milik siapa? Allah. Semuanya. Termasuk nyawa kita miliknya Allah. Motor kita miliknya Allah. Dan semua akan kembali kepada pemiliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sombong kalau Anda punya sedikit kekayaan. Itu bukan milik Anda. Itu bersumber dari Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Apa yang kita genggam itu sifatnya sementara. Karena itu bukan milik kita, Pak. Pemilik sesungguhnya Allah yang maha kekal. Allah yang maha abadi. Manusia dikatakan dia tidak memiliki karena apa? Karena suatu saat ketika sang pemilik meminta dari kita, kita tidak akan mampu menahan. Siapa yang mampu menahan ketika Allah mengambil sesuatu dari kita? Ini menunjukkan bahwa kita bukan siapa-siapa, kita bukan pemilik. Lalu apa yang kita banggakan ketika kita memiliki sesuatu? Maka orang sombong itu dengan apa yang dia miliki, itu adalah orang yang tidak ngerti. Dia tertipu. Karena semua yang ada pada dirinya sebetulnya hakikatnya milik yang maha kaya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua milik Allah. Dan kata-kata semua milik Allah ini juga harus menyadarkan kepada kita, hendaknya kita menggunakan semua miliknya Allah ini sesuai dengan aturan Allah, Pak. Ya. Apapun yang ada, yang kita genggam, yang kita rasakan, yang kita miliki, yang kita miliki ini adalah miliknya Allah sebetulnya. Kalau kita sadar bahwa nanti akan kembali kepada Allah, dan Allah akan meminta tanggung jawab. Sehingga dikatakan apa yang kita miliki ini sebetulnya itu adalah titipan. Yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Di hari kiamat itu kita akan ditanya oleh Allah tentang usia kita. Untuk apa, Pak, dihabiskan usia antum, usia saya, usia kita semua akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Usia itu titipan. Umur itu pemberian dari Allah. Dan akan diambil oleh Allah. Sehingga sering kita mengucapkan apa? Sudah tidak ada umurnya. Ya, artinya umurnya sudah diambil. Ditanya oleh Allah, untuk apa kita gunakan? Kemudian ditanya jasmani kita. Jasmani kita untuk apa? Kita memiliki jasmani yang sehat. Kita gerakkan untuk apa? Kita isi dengan aktivitas apa? Semua akan ditanya oleh Allah, Pak. Berbahagialah kalau kemudian jasmani kita gunakan untuk melangkahkan, untuk kita gerakkan menuju rumah-rumah Allah. Kita gerakkan untuk mengkaji ilmu Allah. Kita gerakkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Ya Allah, sukses kita ketika nanti ditanya. Tapi berbahaya ketika jasmani ini justru kita arahkan, kita gerakkan bukan untuk
mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula harta. Allah akan bertanya, dari mana kita peroleh? Untuk apa kita keluarkan? Kemudian ditanya tentang ilmu. Untuk apa ilmu yang kita pelajari? Kenapa ditanya? Karena itu titipan dari Allah. Itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita adalah fuqara, orang-orang fakir, wallahu wal ghani, dan sesungguhnya yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah karunia kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah ketika kita ingin mendapatkan karunia, Pak, mendapatkan rezeki. Jangan keliru mengetuk pintu ketika kita ingin mendapatkan rezeki. Jangan tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia, Pak. Mereka bukan Al-Ghani. Al-Ghani siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus ketuk pintu Allah. Pintu langit kita ketuk. Kita minta kepada Allah. Dan Allah berjanji melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dengan tawakal yang sungguh-sungguh, betul-betul hatinya bersandar kepada Allah, hatinya tidak melihat kecuali Allah, meyakini bahwa Allah yang menentukan segala-galanya. Siapa yang bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya seekor burung. Mereka keluar di pagi hari, burung-burung itu keluar di pagi hari dalam kondisi lapar, pulang kembali dalam kondisi kenyang. Jaminan dari Allah. Tapi tawakalnya lihat, dicontohkan seperti apa? Seekor burung. Apa yang dilakukan oleh seekor burung? Pagi hari tidur, regut, bangun siang hari, kemudian keluar majlas, duduk di warung, balik rumah tidur, ya, lalu berharap dapat rezeki yang banyak. Lah, dia keluar dari rumah cari terbang setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya, sambil bertawakal, bersandar Allah pasti kasih rezeki, pulang dapat rezeki. Kita ini banyak bertawakal kepada manusia. Terkadang kita melihat manusia itu seperti melihat Tuhan. Oh, rezeki saya ada di sini. Hati ini perlu terus diasah dan diarahkan untuk betul-betul bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bersandar kepada Allah tidak cukup dengan amalan hati, tapi diiringi dengan usaha, dengan ikhtiar. Kenapa saya berikhtiar? Karena Allah memerintahkan saya untuk ikhtiar. Karena Allah memerintahkan saya untuk bergerak. Karena Allah memerintahkan saya untuk bekerja. Namun saya bergerak, saya berusaha, tetap bukan kerja yang menentukan hasil, tapi Allah yang menentukan hasil. Sehingga orang kalau ikhtiar, Pak, tetap dia berdoa kepada Allah. Sekalipun ikhtiarnya sudah hebat. Kembali kepada Allah yang maha Al-Ghani, yang maha kaya. Maka jangan pernah juga pesimis. Kita tidak akan memperoleh apa-apa. Subhanallah, itu su'udzon namanya. Allah itu bukan hanya maha kaya, tapi nama Allah yang lain apa? Al-Karim. Apa arti Al-Karim? Yang maha mulia, yang maha banyak pemberiannya, yang maha memberi dengan pemberian sebanyak-banyaknya, yang mulia kedudukannya. Seringkali Al-Karim diterjemahkan dengan yang maha pemurah. Bisa pemurah dalam pengertian memberikan yang banyak. Bisa juga maha mulia. Nama-namanya maha mulia, sifat-sifatnya maha mulia. Apa yang bersumber dari Allah, itulah kemuliaan.
Karena Allah Al-Karim. Sudah kaya, dermawan, pemurah, pemberi. Loh terus kita jarang dekat dengan Allah. Justru bersandar kepada makhluk yang belum bis dan yang tidak punya apa-apa. Allah memanggil hamba-hambanya di sepertiga malam terakhir. Man yad'uni fa astajiba lah. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan ijabahi. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Di sepertiga terakhir, Pak, di malam hari. Maka kejar tawaran-tawaran Allah, rebut tawaran-tawaran Allah itu, Pak. Dan yakin apa yang Allah janjikan. Kenapa? Allahul Ghaniyul Karim. Janji Allah tidak pernah meleset, Pak. Asalkan kita terus mendekatkan diri kepada Allah, husnudzan kepada Allah, dan bersabar. Tidak akan mungkin Allah menelantarkan hamba-hambanya. Kalau dalam konteks keduniaan, tidak akan mungkin Allah memiskinkan hamba-hambanya kalau dia betul-betul bertawakal kepada Allah. Karena Allah Maha Ghani, tidak mungkin memiskinkan hamba-hambanya. Sekali lagi, kalau dia bertawakal kepada Allah. Dan ada satu pemberian dari Allah yang Maha Kaya kepada hamba-hambanya yang luar biasa, Pak. Lebih berharga dari harta. Apa itu? Pemberian berupa ghinan nafas, kekayaan jiwa. Manusia kalau diberi kekayaan jiwa oleh Allah, Pak, ya dia akan merasa kaya, merasa cukup. Walaupun menurut orang lain dia belum cukup. Itu kekayaan yang sesungguhnya. Tapi ketika dicabut dari jiwa seseorang, kekayaan jiwa, jiwanya miskin, Pak. Punya mobil 10, sayara 10, rumah 10, ya korupsi berkali-kali. Tamak, kenapa miskin? Banyak manusia seperti itu, Pak. Uangnya miliaran, triliunan, rumahnya di mana-mana. Tapi sering sambat. Fahim tuh makna sambat. Tahu makna sambat, Pak? Apa? Mengeluh. Ya ini ekonomi lagi turun. Padahal uangnya banyak. Keliling kemana-mana. Tapi ngomongnya seperti orang fuqara wal masakin. Kalau bicara seperti fuqara wal masakin. Pengen dapat zakat dia. Tapi ada orang-orang yang kita lihat hidupnya sederhana. Tapi Masya Allah. Bahkan tangannya terus memberi. Kenapa? Allah memberikan satu karunia yang luar biasa, yaitu kekayaan jiwa. Itu pemberian Allah. Orang kalau jiwanya kaya, Pak, hidupnya itu tenang, Pak, maka sifat hasad insya Allah lari dari dia. Karena dia merasa cukup. Sifat iri lari dari dia. Itu diantara pemberian Allah dari yang maha kaya adalah kekayaan jiwa. Sehingga orang bisa qanaah. Orang kalau qanaah itu hidupnya tentram. Salah satu faktor manusia stres, salah satu faktornya, Pak, itu sebetulnya bukan himpitan ekonomi, tapi himpitan jiwa. Jiwa kalau sempit melihat kondisi ini, ya sempit. Tidak ada optimisme. Kalau dia melihat segala sesuatu dengan kacamata agama, dengan kacamata Islam, apapun kondisi, maka dia tidak akan pesimis, tapi dia akan optimis, terus mendekatkan diri kepada Allah sambil terus berikhtiar. Banyak orang stres sekarang ini. Itu sebetulnya ya memang faktor
eksternal ya ekonomi dan seterusnya. Tapi sebetulnya yang paling penting itu dalam diri kita, Pak. Yang terpenting itu jiwanya. Tengoklah kehidupan Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana kehidupan mereka? Coba baca sejarah mereka, Pak. Nggak ono enak Pak, dalam pandangan kita itu. Sebagian sahabat itu tidur di emperan masjid. Sudah gitu diuji dengan apa? Jihad. Perang. Sekarang ya Allah masih enak kita, Pak. Nikmat hidup ini. Ya. Kembali kepada Al-Ghani dan Al-Karim. Allah yang maha dermawan, yang maha mulia. Ketika kita memahami Allah yang maha mulia, Pak, carilah kemuliaan di sisi Allah. Bagaimana kita memperoleh kemuliaan di sisi Allah? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Apa sih faedahnya, Pak, kita mendapatkan gelar-gelar kemuliaan dari manusia? Ya paling pujian. Berapa lama sih kita dapat pujian itu? Tapi kalau kita mendapatkan gelar dari Allah, dimuliakan oleh Allah, itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Karena bersumber dari Allah yang maha mulia, pemilik kemuliaan. Allah Azza wa Jalla berfirman mengenai nama Al-Karim, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Hei manusia, apakah yang telah memerdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah? Allahu Akbar. Ini ayat yang mengingatkan kepada kita dan juga seharusnya membuat kita malu. Apa yang membuat kamu terpedaya sehingga kamu durhaka kepada Allah yang maha pemurah? Allah yang menghidupi kamu. Allah yang memberikan oksigen kepadamu, yang memberikan pernafasan, memberikan segala sesuatu. Lalu kamu respon pemberian Allah dengan apa? Dengan kedurhakaan. Ma gharrak. Apa memperdaya kamu? Diingatkan bahwa Tuhan kita ini Al-Karim. Ada doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan nama Al-Karim. Doa ini dibaca setiap kali kita masuk masjid. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Ini antum baca apa enggak tadi? Ya, jadi atau yang paling pendek Allah maftahli abwaab rahmatik. Ya, jadi sebelumnya ada kalimat a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Insyaallah di situ tertulis. Ya. Di pintu masuk masjid itu. Hadza al-karim. Maka ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, orang yang mengesahkan Allah bahwa Allah Al-Karim, Allah yang maha mulia, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha baik. Ini sifat yang juga patut kita contoh. Kalau Allah yang memiliki segala-galanya, Allah tidak bersikap zalim, Allah memuliakan manusia yang ingin dimuliakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kebaikan kepada manusia, maka hendaknya kita juga menjadi orang-orang yang pertama kali harus memuliakan diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara dekatkan diri kita kepada Allah. Bukan dengan cara sanjungan manusia, mendekatkan diri kepada manusia, lah. Itu kemuliaan-kemuliaan semu. Pemberian manusia itu semua akan hilang. Tidak berdampak besar dalam kehidupan kita. Yang berdampak besar adalah tatkala kita dimuliakan oleh Allah. Caranya satu, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Ahad.
Al-Ahad. Ini jelas nama ini sering kita baca karena termaktub di surat yang insya Allah kita semua menghafalnya. Surat apa? Al-Ikhlas. Surat yang menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Esa. Al-Ahad. Allah yang Maha Esa. Allah tidak berbilang. Allah tidak beranak. Allah tidak dilahirkan, tidak punya bapa. Itu prinsip yang membedakan kita dengan akidah-akidah yang lain. Dan keesaan Allah ini pun seharusnya mendorong kepada kita semua agar mengesakan tujuan dan niat-niat kita. Niatkan untuk yang ahad, untuk yang satu. Niatkan hanya kepada Allah yang Maha Esa. Al-Ahad juga mendorong kepada kita untuk hanya menyembah kepada Allah. Meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Menundukkan hati kepada Allah. Jangan sekutukan Allah. Dan dialah Allah satu-satunya memiliki sifat kesempurnaan, nama-nama yang terbaik. Qul huwallahu ahad. Allahu al-ahad, yang kemudian dilanjutkan dengan apa? Allahus samad. As-samad itu juga nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang namanya Abdus Samad. As-samad nama Allah. Apa makna dari As-samad? Allah yang memiliki segala-galanya, semua sifat-sifat kesempurnaan. Allah yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluknya. Dan Allah yang menjadi tempat yang layak untuk digantungkan seluruh harapan-harapan kita. As-Samad. Allah zat yang dituju, yang digantungkan harapan kepadanya. Kenapa? Karena Allah maha segala-galanya. Maka surat Al-Ikhlas ini surat yang punya bobot yang luar biasa, melebihi surat-surat panjang yang lain, Pak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keutamaan surat Al-Ikhlas, jika dibaca 3 kali saja, itu sudah mendapatkan, pembacanya mendapatkan pahala seperti orang membaca 1 Quran penuh. 3 kali baca Qul huwallah. Berapa jam baca Qul huwallah 3 kali, Ustaz? Berapa jam? Ya, 2 menit, 1 menit, 2 menit. Fadilahnya seperti baca Quran seperti baca Quran 30 juz. Pernah enggak kita manfaatkan ini? Duduk-duduk nganggur Qul huwallah. Luar biasa. Kenapa? Karena ini surat yang berbicara tentang Allah. Segala sesuatu yang terkait dengan Allah itu besar fadilahnya. Maka afdalul dzikri la ilaha illallah. Namun bacaan-bacaan kita, zikir-zikir kita itu jangan hanya berhenti pada ucapan. Setelah kita meyakini, kita ucapkan dan kita praktekkan. Kita buktikan bahwa Allahu la ilaha illahu. Maka dalam kehidupan saya tidak akan menyekutukan Allah dalam ibadah-ibadah saya. Saya tidak akan menyekutukan Allah dalam niat-niat saya. Saya tidak akan menyekutukan Allah dalam ketundukan, kekhusyuan yang saya berikan. Semua hak ubudiyah hanya layak diberikan kepada Allah, bukan kepada manusia. Kenapa? Karena wallahu ahad, dia ahad. Dan saya tidak akan menyekutukan Allah. Sebagaimana ucapan Bilal, bahkan ketika disiksa, ahad, ahad, ahad. Hanya Allah.
Manusia semuanya makhluk, jangan dituhankan. Yang layak perintahnya didengar dari satu A sampai Z hanya Allah. Itu ucapan qul huwallahu ahad. Kalau ucapan bacaan ini kita baca Pak sambil meresapi, maka dapat fadilahnya. Tapi jangan baca qul huwallahu ahad keluar todok-todok sama manusia, menjadi penjilat, bahkan penjual agama. Itu berarti dia tidak mengahadkan Allah. Dia tidak mengilahkan Allah. Dia mengilahkan jabatannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Maka bergantung kepada Allah, Pak. Melihat segala urusan ini, Pak, ini semua urusan saya di tangan Allah. Lihatlah dengan pandangan seperti itu. Putuskan semua harapan-harapan kita kepada makhluk. Ini yang terkadang kita abaikan. Kita ini kadang-kadang nggak sadar, Pak, sandar aja kepada makhluk. Padahal setiap sholat 5 waktu kita selalu berikrar di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah. Di luar nyembah ketuanya, nyembah manusia. Todok-todok kalau sudah ketuanya ngomong hatta Allah ngomong beda, tidak peduli dia, Pak. Tapi sholat, iyyaka kadzab. Maka semua ikrar-ikrar kita di hadapan Allah, janji-janji kita di hadapan Allah, bahkan syahadat kita, itu akan bermakna, bermanfaat kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Dan ini salah satu hikmahnya kita belajar Asmaul Husna itu, kita ini semakin dekat dengan Allah, Pak. Segala-galanya Allah, Allah. Karena semua yang kita harapkan ternyata ada pada Allah, bukan pada makhluk. Yang kita muliakan ternyata semua sifat-sifat kemuliaan ada pada Tuhan kita. Sumbernya ada pada Allah. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Qarib. Apa artinya Al-Qarib? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa artinya qarib? Yang maha dekat. Terus menerus rasakan kedekatan Allah. Sehingga begitu dekatnya Allah dengan kita. Ketika kita berzikir tidak perlu teriak-teriak. Nabi pernah mendengar ada sahabat-sahabat yang membaca Al-Quran dengan suara keras. Kata Nabi, ada yang berdoa berzikir dengan suara keras. Kata Nabi, irba'u ala anfusikum. Hei, kamu tenangkan diri-diri kalian, pelankan suara-suara kalian, karena kalian berdoa bukan kepada zat yang maha tuli. Allah maha dekat. Dan dekatnya Allah itu harus kita terus rasakan, sehingga kita merasa diawasi oleh Allah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini diantara nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah maha dekat, Allah dekat dengan hamba-hambanya yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah akan mendekati mereka dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya. Nabi SAW bersabda di dalam hadits qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku shibron, sejengkal, niscaya aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian nama yang lain adalah Al-Mujib. Apa artinya mujib? Yang maha mengabulkan. Tidak ada doa-doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah selama satu kita penuhi persyaratan. Jangan makan barang haram, jangan makan uang haram. Bersihkan diri kita dari barang haram, berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Kenapa? Karena Allahu mujib. Allah berfirman, fastaghfiruhu thumma tubu ilaih.
Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna Rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Rabbku amat dekat rahmatnya, lagi mengabulkan doa hamba-hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka jangan pernah kita mengatakan saya berdoa kok belum dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan. Pasti Allah mengabulkan, tapi Allah mengabulkan sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan kehendaknya Allah yang terbaik. Allah mengabulkan di saat waktu, di waktu yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena itulah waktu yang tepat buat kita untuk mendapatkan permintaan kita. Maka kalau kita sudah berdoa, Pak, tenang hati ini. Tenangkan diri kita. Kenapa? Kita sudah menyerahkan urusan kepada yang maha tahu, yang maha mengabulkan, yang maha rahmat. Tenangkan diri kita. Terus berdoa, berdoa, berdoa. Dan yakin doa kita dikabulkan. Tapi ingat, bersihkan diri kita dari barang haram. Cari nafkah dengan cara yang haram. Lalu doanya minta dikabulkan, enggak mungkin. Karena Nabi sudah menyatakan, barang haram kalau sudah masuk, itu memutuskan hubungan kita dengan Allah. Pengen doanya dikabulkan, tapi konsumsi barang haram. Membeli produk-produk di luar, enggak peduli ki halal haram, pokoknya enak yukul, dimakan. Lalu minta doanya dikabulkan, lalu protes. Ya Allah, kenapa kau doaku tidak dikabulkan? Salahmu. Satu syaratnya, bersihkan diri kita dari barang haram, Pak. Kemudian berdoalah dan tenang. Sudah tenangkan diri kita. Semua doa kita dikabul. Sehingga perbanyaklah berdoa kepada Allah. Perbanyaklah, banyak-banyak minta kepada Allah. Allah semakin senang ketika kita banyak meminta kepadanya, dan Allah membenci ketika hamba meminta kepada hamba yang lain. Dialah Allah Al-Mujib, yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.